You said never let me go. 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 Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya membaca basmalah. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan kalian. Meski secara daring, pembelajaran ini jangan lupa tetap semangat dan tidak mematahkan menuntut ilmu. Jangan lupa absen ya anak-anak di kolom komentar. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu akan menge-share cuci tangan yang benar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dan jangan lupa kalau kita keluar harus memakai apa? Benar, kita harus memakai masker seperti yang dicontoh ini. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan. Tujuan kita pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami mengenai pengertian devisa dan pihak yang berhak memiliki devisa. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami mengenai sumber-sumber devisa. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami mengenai
Tujuan penggunaan devisa. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang tepat. Langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang pengertian devisa dan pihak yang berhak memiliki devisa. Nah, ada yang tahu tentang devisa? Ibu akan menjelaskan tentang pengertian devisa. Devisa itu valuta asing yang digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui oleh dunia internasional dengan pembayaran transaksi perdagangan antar negara. Gitu anak-anak. Pihak yang berhak memiliki devisa itu siapa? Ada yang tahu? Pihak yang memiliki devisa itu semua yang menggunakan alat transaksi pembayarannya dengan luar negeri, anak-anak. Poin yang kedua yaitu tentang sumber-sumber devisa. Sumber-sumber devisa itu ada 6, anak-anak. Yang pertama yaitu kegiatan ekspor barang dan jasa. Yang kedua yaitu bantuan luar negeri. Yang ketiga yaitu pendanaan swasta. Yang keempat adalah utang luar negeri. Yang kelima pariwisata. Yang keenam bea masuk. Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekspor barang dan jasa. Kegiatan ekspor barang dan jasa ini merupakan salah satu bentuk sumber devisa yang dapat diandalkan karena banyak keuntungan yang didapat oleh suatu negara, seperti memperkenalkan produk unggul yang dijual dengan harga yang bersaing. Yang kedua yaitu bantuan luar negeri. Ini biasanya dalam bentuk uang yang dinilai lebih berarti sebagai sumber devisa. Terkadang ada juga yang mengirim bantuan berupa barang untuk suatu negara dan bisa digunakan menghemat devisa. Yang ketiga yaitu pendanaan swasta. Digunakan sebagai sumber devisa, bisa berupa uang atau investasi pembangunan. Jadi negara tidak mengeluarkan dana. Contohnya yaitu Moda Raya Terpadu atau MRT memiliki sistem transportasi yang menggunakan sepasang rel sebagai penggerak. Yang keempat yaitu utang luar negeri. Pinjaman dana dari luar negeri yang tercatat sebagai hutang negara sekaligus sumber cadangan devisa negara. Yang kelima yaitu pariwisata. Ada beberapa yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan devisa. Salah satunya adalah negara Indonesia. Contohnya, orang turis yang berlibur ke Bali akan menukarkan uang yang digunakan di negara yang dikunjunginya. Uang yang didapat ketika berwisata akan digunakan sebagai salah satu sumber devisa negara. Yang keenam yaitu bea masuk. Barang yang datang dari luar negeri ketika masuk ke dalam negeri akan dikenakan biaya masuk. Bea masuk salah satu sumber devisa yang berpotensial.
semakin banyak yang masuk ke dalam negeri, maka semakin banyak pendapatan yang didapat negara melalui sektor bea masuk. Poin yang ketiga yaitu tujuan penggunaan devisa. Nah, ada yang tahu tentang tujuan penggunaan devisa? Oke, Ibu jelaskan. Tujuan penggunaan devisa itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu mengimpor jasa-jasa dari luar negeri. Yang kedua yaitu membiayai pengiriman pemuda-pemuda yang belajar dari luar negeri. Yang ketiga yaitu membayar impor barang-barang, terutama bahan dasar dan mesin industri. Yang keempat yaitu membayar kredit pinjaman dari luar negeri. Motivasi kepada kalian agar semangat dalam belajar meski pembelajaran dilaksanakan secara daring. Motivasi Ibu yaitu jangan takut untuk meraih masa depan, hadapilah dan perjuangkanlah. Karena kegagalan terbesar ketika kita tidak mau untuk mencoba. Soal pertama yaitu mengapa ekspor barang bisa menambah devisa. Yang kedua adalah apa utang luar negeri termasuk sumber devisa negara. Nanti jawabannya dijawab di kolom komentar ya anak-anak. You said never let me go. Kembali yuk apa yang dipelajari hari ini. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian devisa dan penggunaan pihak yang berhak memiliki devisa. Yang kedua yaitu sumber-sumber devisa. Yang ketiga yaitu tujuan penggunaan devisa. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
knees, but you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me, how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold